pemirsa, jumpa lagi dengan saya di acara Bincang UKM Jatim. Dan hari ini saya bersama dengan narasumber saya, seorang wanita tangguh dan kreativitasnya banyak banget, yaitu olahan dari kulit sapi yang kemudian bisa diolah menjadi tas, kemudian dompet dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Sri Utami ya, Bu. Ibu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Baik. Bu Dewi, boleh diceritakan Ibu sosok seorang perempuan yang kemudian bisa berinovasi, kemudian menciptakan lapangan kerja juga dari olahan kulit sapi yang kemudian bisa menjadi bahan-bahan atau fashion ya Bu ya, gitu. Asalnya itu saya pekerja, Mbak. Saya pekerja, berangkat pagi, pulang malam, setiap hari. Jadi jam 6 saya berangkat dari rumah, jam 10 sampai rumah. Gak ketemu anak, Mbak ya. Gitu. Anak sampai saya titipkan ibu saya supaya bisa kerja. Lama-kelamaan anak itu bilang gini, mamaku tuh siapa sih? Oh. Dari situ saya mikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bekerja di rumah, menghasilkan uang tanpa keluar dari rumah. Akhirnya saya bikin tempat pensil. Pekerjaan pertama saya waktu itu. Saya coba titipkan, laku, Mbak. Dari laku itu saya belajar terus. Saya mengolah apa yang bisa saya lakukan lebih. Gitu. Jadi mulai dari tempat pensil, tas karung, pensil sendiri, handicraft lain, sampai sekarang ini ke tas kulit ini. Jadi akhirnya saya nggak keluar dari rumah ya, bekerja di rumah, merekrut orang, gitu. Tapi awal idenya kenapa kemudian memilih membuat fashion cewek, tapi cowok juga ya Bu? Cowok juga ada. Apa kemudian ide yang muncul ketika aku mau bikin ini dari kulit sapi nih, gitu? Kalau sebenarnya sih kerajinan saya bukan hanya dari kulit loh ya. Jadi kerajinan saya itu mulai ada tempat pensil, gantungan kunci dari manik-manik, habis gitu tas karung, semua ada. Jadi saya menggali kreativitas saya sampai di mana. Saya gali apa yang bisa saya jual. Dari dulu kan istilahnya saya nggak sudah berhenti bekerja, power of kepepet itu muncul. Jadi power of kepepet muncul, gimana supaya anak ada susu gitu ya, supaya anak itu nggak kehilangan sosok emaknya. Betul. Jadi saya menggali kreativitas saya. Saya nggak sekolah, saya nggak punya pendidikan tinggi, jadi saya paling nggak waktu itu cuma jadi buruh kan ya, paling nggak waktu itu akhirnya saya kursus senam, jadi pelatih senam, udah apa aja itu, tapi tetap keluar rumah. Ya akhirnya ketemu itu tadi, karena saya komunitas ada ya, waktu kemarin dulu itu kita punya komunitas seni, jadi saya dididik dari situ untuk bikin kerajinan. Setelah itu saya bikin tempat pensil, laku. Saya bikin pensilnya, laku. Saya bikin tas karung, laku. Nah itu, apalagi ya. Jadi kita terus menggali, apalagi yang bisa saya lakukan gitu. Dari situ ya ini akhirnya tas kulit, tapi di sini tuh yang saya dominan di sini gitu loh. Jadi kerajinan kemarin tetap ada, tapi sudah saya backup ke teman, ke adik gitu ya. Ini kerjakan, pemasarannya di sini. Saya backup yang ini aja. Gitu. Itu Bu Dewi mempunyai ide itu kira-kira di tahun berapa, Bu? Ide itu 2003. 2003. Start. 2007 sambil jalan ya. Saya sering jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke Jogja. Akhirnya saya tawarkan. Di situ toko-toko Jogja itu di mana aja yang rame, saya masukin. Saya punya kerajinan ini, mau nggak? Gitu. Akhirnya nego bisa. Saya jalan-jalan ke sini, ya udah saya bawa kerajinan saya. 2007 sudah mulai ada PO. Gitu. Ini 2007 PO-nya ini apa nih Bu? Produk apa? Kalau PO waktu itu yang pertama masih tempat pensil, baru setelah tahun 2010-11 itu kita sudah mulai ke tas yang ini. Kalau tas karung itu sudah mulai 2007 itu memang sudah ada di Mirotas Surabaya. Kita sudah suplai, jadi di Mirotas Surabaya itu tas karung itu sudah ada 2007. Baru 2011 kita gencar untuk ke kulit ini. Artinya muncul ide menggunakan bahan baku dari kulit misalnya.
Itu apa gimana Bu? Apa nggak kain aja, kan kalau kita lihat bahan baku kulit sapi juga tidak mudah ya Bu ya? Bagaimana itu Bu Dewi? Kulit sapi sih sewaktu itu karena saya sukanya yang nyeleneh. Jadi kalau ini tas yang model sekarang Mbak ya, saya dulu itu suka yang model ini. Oh, ini tasnya ini yang pertama kali keluar itu tas-tas seperti ini. Jadi tas-tas Indian. Jadi saya bikin kerajinan Tapi yang etnik banget ya. jarang kompetitornya. Bener-bener. Ini juga harganya murah meriah loh ya. Dari kita ini harga cuma 100.000. Dari kita pribadi ini 100.000. Jadi tapi sama teman-teman itu yang di online itu bisa dijual dengan harga yang lebih gitu. Dan ini etnik sekali ya Bu? Nah itu Mbak, kenapa? Karena saya itu pingin sesuatu kompetitornya dikit, yang aneh nyeleneh. Waktu itu saya sudah pikir, karung itu waktu itu tas karung, saya yang produksi mungkin 1-2. Itu saya sudah mulai produksi tas karung. Mungkin saya mengatakan bahwa saya awal yang bikin tas karung. Dulu orang tahun 2003 pakai tas karung kan nggak mungkin Mbak. Jarang nggak ada, itu saya sudah bikin tas karung itu. Ini tas karung ini yang karung yang gimana nih? Karung goni. Karung goni. Nah ini saya itu kan. Jadi waktu itu saya coba tas karung goni ini aja. Kalau sekarang saya padukan, ini karung goninya, ini kulitnya. Pecahan dari kulit tadi, limbahnya, saya masukkan di sini. Jadi saya sekecil apapun sudah tidak ada limbah. Oke. Jadi diaplikasikan untuk aksesorisnya gitu ya Bu? Jadi limbah dari ini, tas ini ya, ini kan memiliki limbah, pasti ya potongan-potongannya. Potongan dari tas ini, potongannya jadi ini. Bisa juga jadi seperti itu apa sih? Gantungan kunci itu. Habis gitu bisa jadi ini. Lucu sekali ya ini ya Bu ya. Iya. Keren loh. Jadi sekecil apapun limbah yang kita miliki, itu kita pakai. Bahkan mungkin kalau dibilang kita membuang itu cuma 1 mil. Iya. Sampai terkecil-kecilnya. Betul, jadi kayak misalnya kain perca gitu ya Bu ya? Jadi sama seperti kayak kain gitu kita pakai semuanya. Nah ini bunga-bunganya ini dari potongan dari tas-tas yang finish. Kalau seperti ini kan kulit finish, ini kulit sweat gitu loh. Jadi ini karungnya. Mungkin saya mencoba untuk gimana caranya membuat mode. Jadi membuat sesuatu hal itu yang belum orang bikin gitu. Tapi ini pastinya update dong Bu, kalau kita bicara fashion nih misalnya, update kemudian inovasi muncul, harus bikin yang begini itu dari mana Bu Dewi? Dari limbah. Di saat kita memotong sesuatu hal, kita akan berpikir sisanya untuk apa? Bagaimana cara menjual sisa limbah ini? Kalau kita buang limbah itu otomatis kan, ya maaf ya, kalau saya pribadi ya eman ya, gitu loh. Kulit harganya mahal. Nanti kalau potongan-potongan itu terbuang ya susah. Jadi saya mikir sekecil apapun itu harus jadi. Maaf ya kalau ibu rumah tangga kan. Seperti itu Mbak ya, ibu rumah tangga itu ya. Ya apa caranya ini bisa jadi uang sampai sekecil-kecilnya. Jadi potongan yang terkecil pun jadi kita buat seperti ini kan, bunga-bunga kecil. Jadi semua kepake. Kreatif banget ya Bu ya. Kemudian kalau bicara soal model tadi Bu, ini pastinya dari model ini atau inovasi membuat apa pola-polanya itu dari Bu Dewi atau ada karyawan yang lain? Kalau model saya sendiri Mbak. Jadi saya bikin model sendiri. Jadi ribuan atau ratusan itu ibu yang bikin modelnya berarti? Iya. Luar biasa. Jadi ada juga temen juga ngebantu yang di rumah, desainer ya istilahnya ya, yang di rumah itu juga ngebantu. Jadi kalau saya punya pencetus, saya ingin bikin ini, itu harus diapakan. Jadi istilahnya kalau saya menjabarkan, dia akan menambahi, oh harus seperti ini, akhirnya kita buat bareng gitu. Tetap nanti jatuhnya kita harus discuss dengan tim begitu ya Bu ya. Ada berapa banyak pegawai sekarang? Kalau kemarin timnya banyak, kalau sekarang situasi pandemi berkurang selama pandemi ini memang ngaruh ya. Selama ini kan kita terima PO. Kita sudah terima PO kan ya, tiap bulan tuh sudah ada PO masuk. Kalau sekarang ini ya posisinya kita harus cari. Jadi list kontak di saat saya pameran kan saya selalu ngelis orang-orang yang datang. Itu saya tawarin, saya WA, Bu, saya punya produk baru. Ini mungkin berminat. Kalau kemarin kita hampir nggak pernah melakukan hal itu. Ada berapa banyak sekarang Bu untuk pegawainya? Kalau yang inden sekarang di rumah ada 1. Kalau kemarin itu memang itu ada 10. Gitu ada 10, termasuk emak-emak borongan ya. Jadi kalau sekarang ini sudah hampir tidak ada PO Mbak. Toko semua yang saya suplai tutup. Jadi saya mengandalkan online. Sedangkan online itu semuanya pasti tas-tas yang formal seperti ini. Sedangkan kalau ibu-ibu kan tugasnya ini.
Oh, jadi kayak apa? Anyam, menganyam ya, Bu? Enggak, ya? ini kan dijahit kan. Oh, jahit. Iya, iya, iya. Oh, Dijahit. ini maaf saya mau tanya. Ini jahitannya berarti manual ya? Ini manual. Kalau seperti ini itu manual. Ini yang paling manual tuh ini, Mbak. Itu manual sekali gitu, mulai dari nol itu. Oke, oke. Yang dompet kecil itu manual itu. Jadi tidak ada jahitan mesin sama sekali. Kalau seperti ini itu masih ada jahitan tangan sama jahitan mesin, tapi yang dompet merah itu jahitan tangan full. Sama seperti ini. Ini pemirsa bisa lihat nggak ya di sini? Ini detail banget loh jahitannya. Detail banget ya. Nanti mungkin Mas boleh dibantu ya nanti ya. Lebih dideketin lagi. Jadi jahitannya rapi banget dan detail. Ya kan? Dan ini manual. Bukan dengan mesin pabrik, bukan. Saya terinspirasi sekali nih, Bu. Kemudian dari warga sekitar bisa kita peduli, kemudian untuk mengajak mereka untuk gabung begitu. Ada teman-teman juga istilahnya, saya kan ngerekrut dari tetangga-tetangga ya, yang memang ya maaf ya kalau perekonomian kurang kan istilahnya ibu-ibu di situ tuh kan, ayo garap ini mau nggak? Kan waktu itu kalau kita terima PO kan banyak Mbak ya, mereka nganyam seperti ini bikin anyaman seperti ini ya, 100.000 anggap aja seperti itu, tapi kalau dikalikan 100 itu sudah berapa? Dan itu juga kita nggak terima 100 loh ya, kita istilahnya PO itu sampai 5.000 loh ya. Tuh, PO untuk gelang, PO untuk ini sudah 5.000. Jadi mereka itu ada yang bikin sulaman ini untuk gelang sehari bisa dapat 50. Berarti kan kalau dikalikan dia, kan saya bagi ya, ada beberapa ibu-ibu. Jadi kalau seandainya 500 saya bagi ibu ini berapa, ibu ini berapa. Itu 50 dengan getolnya ya. Sebelum pandemi ada berapa gerai, Bu? Ada berapa gerai ya? 1, 2 ya, mungkin kalau dibilang gerai kita yang kita suplai mungkin ada 7-an. 7 gerai. Jawa Timur? Jawa Timur, Bali, Jogja. Oke. Kalau saya lihat lagi tadi untuk detail-detailnya, semua kerapian kan sudah hampir sangat layak sekali untuk diekspor begitu. Pastinya sudah menembus pasar ekspor juga. Ada sih Mbak, tapi temen yang bawa gitu. Jadi teman dari Bali itu dibawa ke Australia, ada yang dibawa ke Belanda. Jadi bukan dari tangan saya langsung. Itu yang, jadi saya belum bisa menembus langsung. Cuman ada beberapa teman yang sudah membawa, yang sudah sama seperti kayak sudah pesan ya, sudah melakukan PO ke saya, itu dibawa keluar. Itu kuantiti ya, mungkin kita berbicara ya kuantiti atau ritmenya itu sebulan bisa berapa banyak, Bu? Jangan sebulan Mbak, setahun aja deh ya. Karena seperti itu kan mungkin saya pengiriman setahun ya, yang tahun kemarin ya sebelum pandemi itu masih 3 kali gitu. Karena kalau di sana itu detailnya Mbak ya, sana kita bikin tas ini ya, ukuran size-nya itu harus benar-benar sama, satu. Yang kedua nanti kita kasihin foto sama list atau tulisan bahwa ini yang garap ini prosernya seperti ini, pokoknya detail banget kalau masuk ke sana. Jadi seandainya ada catat sedikit itu sudah kita diretur. Tapi ya pemirsa, produk saya lihat di sini secara detailnya bahwa nggak kalah loh dengan kita beli di mall misalnya, di produk-produk impor atau dari luar negeri misalnya. Nggak kalah kerennya ya kan. Ini apa ya Bu, dompet kecil ya? Itu gantungan kunci. Gantungan kunci ya. Nah, ya kan, kalau kita nih mestinya harus mencintai produk-produk lokal kita, karena jujur nggak kalah kerennya gitu loh. Mungkin kalau saya lebih memilih yang ini ya. Iya kan, sekarang ini dengan membeli produk UKM sendiri itu sudah membuat bangkit UKM. Jadi kan kalau kita ya Mbak, kita sesama UKM, jadi seandainya Mbaknya jualan tahu ya, saya jualan tas, aku beli tahunya, nanti Mbak beli tas. Jadi saling ini selama ini ya, jadi selama pandemi ini barter sama teman-teman. Jadi kita makanya membuat kata-kata UKM bangkit. Dari UKM pertama kali kita harus saling bantu-membantu. Teman-teman nih selama ini seperti itu. Saya banyak sekali teman-teman, malahan banyak ya teman-teman, Bu, aku bikinkan tas ya. Habis itu dia jualan ini, ya aku beli itu juga ya. Nah, kalau yang pastinya kan sudah paham ekspor lah ya Bu, kalau kita mengatakan, karena sudah banyak ribuan produk mungkin yang sudah berhasil diproduksi. Kan kemudian gabung di CTH. Seperti apa Bu? Bagaimana CTH ini? membantu saya sekali. Saya
di sini mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya, kurang segitu ini. Jadi produk saya sudah ada di sini mungkin 3 tahun atau 2 tahun, lupa Mbak saya. Tapi keuntungan dari CTH pribadi ke saya itu sangat bermanfaat. Pertama, saya sering mendapatkan pendidikan di sini. Saya mendapatkan pendidikan, saya mendapatkan ini juga semacam kayak ini ya, saya sering diajak B2B. Saya 2 kali diajak B2B. Dari situ sampai sekarang, saya masih kirim barang ke toko yang kemarin itu diajak B2B. Sama seperti kayak di Bangka Belitung kemarin, saya masih kirim toko. Waktu itu kan kita diajak ketemu langsung sama ownernya ya. Nah itu, kita negosiasi, akhirnya kita kirim toko sampai sekarang. Ada kontrak dong pastinya ya, Bu. Habis itu di Bali kemarin kita juga ada gitu. Jadi CTH membantu UKM untuk bangkit. CTH membantu UKM untuk memasarkan produk. Jadi ya CTH rumah saya. Jadi before after ya Bu ya. CTH rumah saya. Dan setelah bergabung pastinya signifikan Banyak sekali manfaat untuk saya sendiri. Banyak sekali. Saya tidak bisa memungkirin bahwa saya besar aja. Karena CTH juga istilahnya pemasaran ya alhamdulillah ada di sini. Kabarnya saya juga tahu bahwa Bu Dewi ini produknya, kerajinannya berhasil menembus ke jogger. Nah, ini gimana nih Bu ceritanya Bu? Ceritanya kalau ke jogger itu unik Mbak ya, panjang ya nggak apa-apa ya. Jadi saya itu karena mulai 2003 sampai 2007 itu selalu jalan-jalan untuk memasukkan ke toko-toko mana aja, entah itu ada yang di ACC atau tidak, ya itu ya istilahnya kan rezeki kita. Sama seperti kayak kemarin kita di Batik Keris juga kita ada kontrak. Di Batik Keris itu kita ada kontrak, bahkan Batik Keris itu tokonya banyak Mbak. Kalau kemarin yang informasi yang saya terima itu 88 toko se-Indonesia. Tapi saya cuma bisa nyuplai 1 toko aja. Nah kalau di jogger tahun 2011 saya itu jalan-jalan ke Bali bawa produk. Saya taruh aja barangnya di jogger. Ada beberapa tas ya, mungkin saya bawa cuma 4 tas waktu itu, saya taruh di jogger. Nah. Terus malamnya itu saya pulang. Besok pagi saya ditelepon, Bu bisa ke sini. Padahal saya sudah sampai di rumah ya, baru saja sampai di rumah. Bu bisa ke sini. Oh saya ini posisi di Surabaya. Oh kalau gitu besok aja. Jadi dari rumah itu saya cuma mandi, berangkat lagi. Itu mulai pertama kali saya kontrak. Tapi kalau di jogger pribadi itu tidak tas-tas seperti ini itu Mbak. Maksudnya tasnya itu memang kita terkadang memberikan desain, terkadang mereka juga memberikan desain ke kita gitu. Jadi seperti yang Mbak pegang itu saya nggak jual bebas, tidak saya jual kemana-mana. Jadi khusus jogger. Makanya di situ ada tulisannya jogger. Jadi kalau tas yang ada merek jogger ya udah hanya lari ke jogger aja. Oke, jadi artinya custom ya Bu ya? Bu, bocoran nih Bu, berapa banyak yang dikirim ke jogger? Nggak bisa ngitung Mbak. Berapa ribu deh? Nggak bisa ngitung. Dalam 1 tahun? Nggak bisa ngitung juga. Banyak ya Mbak. Belum dikasih bocoran ya pemirsa, sabar, nanti saya mintakan bocorannya. Bingung Mbak, karena PO-nya gede-gede gitu loh. Dan juga maaf ya, saya merasa dari jogger itu kepada suppliernya itu bukan kayak supplier, tapi sama seperti kayak saudara. Kita ke jogger itu dijamu Mbak. Wah gila, saya sampai seumur-umur itu Mbak, sampai dari keluarga jogger ke rumah kita hanya untuk berkunjung, jadi kayak saudara gitu Mbak. Kalau di toko-toko lain kita memang sistem konsih ya, tapi kalau di jogger di cash tunai, dia nggak mau konsinasi. Saya pertama menawarkan ke jogger, ini bisa kok konsinasi, saya nggak mau konsinasi, saya mau cash. Jadi membantu banget untuk kita. Keren banget loh. Saya baru pertama ini, jadi produk kita Jawa Timur, Jawa Timur harus bangga dong ya kan, produknya sampai bisa nembus ke mancanegara, kemudian ke pasar dan jogger ya kan, yang suka biasa berkunjung ke jogger waktu berlibur ke Bali pasti nanti nemuin produk-produknya Bu Dewi. Saya kasih bocoran nanti. Bu, kemudian nih Bu, mungkin ini sedikit anti mainstream ya Bu ya. Kalau misalnya kemudian ada kompetitor nih Bu, produknya sama Udah banyak Mbak seperti itu. Kompetitor itu pasti ada dan pasti banyak.
gitu Mbak. Jadi kalau saya pribadi, gimana caranya saya memunculkan ide baru. Kalau kita tetap aja dengan tas-tas seperti ini, orang itu pasti akan ngikutin. Makanya kalau tas yang benar-benar saya masih baru, saya nggak akan keluarkan dulu, biar di jalanan dulu. Nanti kalau sudah jalan, saya udah ada produk baru, itu kan yang akan diikutin orang. Jadi kita memiliki trik sendiri sih untuk dalam hal itu. Ini belum kita pasarkan ke mana-mana ini. Yang ini masih fresh sekitar 1 bulan. Nah, ini boleh dilihat nih pemirsa. Ini limited edition loh. Baru ada 1, mau dikasihkan ke saya. Ini sudah yang Minang ini. Oh iya. Keren. Sudah ada peminangnya. Iya. Jadi peminangnya kita kasih di sini gitu. Ini juga ini semua sudah ada yang Minang. Jadi sudah ada brandnya loh di sini, ya kan? Bu Dewi, rasanya belum selesai juga kita ngobrol-ngobrolnya, masih banyak sekali, tapi waktu kita sudah harus diakhiri. Tapi nanti kita bisa bersambung di berikutnya. Siap. Saya terima kasih banyak atas cerita inspiratifnya dari Ibu. Mudah-mudahan juga teman-teman semuanya di rumah, pemirsa di rumah juga bisa tergerak agar kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru seperti Ibu kita yang satu ini. Saya Niagurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Satu lagi Mbak ya, UKM bangkit ya. Jadi kita sesama UKM kita harus saling bersatu. Gimana caranya kita bisa bangkit ngatasin wabah seperti ini. Jadi saling bahu-membahu dan tolong-menolong itu pasti bisa akan membangkitkan UKM. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.